Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du, faya ayuhal hadirun, ittaqullaha la'allakum tuflihun. Pada kesempatan ini, marilah kita membahas tentang larangan kawin abadi. Secara garis besar, larangan kawin antara seorang pria dan seorang wanita menurut syara dibagi dua, yaitu larangan abadi dan larangan sementara. Di antara larangan kawin yang abadi, pertama, larangan kawin karena pertalian nasab. Larangan kawin tersebut didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Surah An-Nisa ayat ke-23. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Al-ayah. Artinya, diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, dan anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan. Berdasarkan ayat di atas, wanita-wanita haram dinikahi untuk selamanya atau larangan kawin abadi karena pertalian nasab adalah satu, ibu. Yang dimaksud ialah perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan ke atas, yaitu ibu, nenek, baik dari pihak ayah maupun ibu, dan seterusnya ke atas. Dua, anak perempuan. Yang dimaksud ialah wanita yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke bawah, yakni anak perempuan, cucu perempuan, baik dari anak laki-laki maupun anak perempuan, dan seterusnya ke bawah. Tiga, saudara perempuan, baik seayah seibu, seayah saja, atau seibu saja. Empat, bibi, yaitu saudara perempuan ayah atau ibu, baik saudara sekandung ayah atau seibu, dan seterusnya ke atas. 5. Kemenakan atau keponakan perempuan, yaitu anak perempuan saudara laki-laki atau saudara perempuan, dan seterusnya ke bawah. Kemudian yang kedua, larangan kawin wanita atau wanita yang haram dinikah karena hubungan sesusuan. Larangan kawin karena hubungan sesusuan berdasarkan pada lanjutan surah An-Nisa ayat 23 di atas, yaitu wa ummahatukumul lati arda'nakum wa akhawatukum minar radha'ah. Artinya, diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu yang menyusukan kamu dan saudara-saudara perempuan sepersusuan. Menurut riwayat Abu Daud, An-Nasai, dan Ibnu Majah dari Aisyah, keharaman karena susuan ini diterangkan dalam hadis yang berbunyi, yahrumu minar rodho'ati ma yahrumu minan nasabi. Artinya, diharamkan karena ada hubungan susuan apa yang diharamkan karena ada hubungan nasab. Jika diperinci, hubungan sesusuan yang diharamkan adalah pertama, ibu susuan,
yaitu ibu yang menyusui. Maksudnya, seorang wanita yang pernah menyusui seorang anak dipandang sebagai ibu bagi anak yang disusui itu, sehingga haram melakukan perkawinan. 2. Nenek susuan, yaitu ibu dari yang pernah menyusui atau ibu dari suami yang menyusui itu. Suami dari ibu yang menyusui itu dipandang seperti ayah bagi anak susuan, sehingga haram melakukan perkawinan. 3. Bibi susuan, yakni saudara perempuan ibu susuan atau saudara perempuan suami ibu susuan, dan seterusnya ke atas. 4. Kemenakan susuan perempuan, yakni anak perempuan dari saudara ibu susuan. 5. Saudara susuan perempuan, baik saudara seayah kandung maupun seibu saja. Sebagai tambahan penjelasan sekitar susuan ini, dapat dikemukakan beberapa hal. Pertama, yang dimaksud dengan susuan yang mengakibatkan keharaman perkawinan ialah susuan yang diberikan pada anak yang memang masih memperoleh makanan dari air susu ibu. 2. Mengenai berapa kali seorang bayi menyusui pada seorang ibu yang menimbulkan keharaman perkawinan, seperti keharaman hubungan nasab, sebagaimana tersebut dalam hadis di atas. Melihat dalil yang kuat ialah yang tidak dibatasi jumlahnya, asal seorang bayi telah menyusu dan kenyang pada seorang itu menyebabkan keharaman perkawinan. Demikian pendapat Hanafi dan Maliki. Menurut pendapat Syafi'i, Ibnu Hamdan, Imam Ahmad, menurut sebagian riwayat, membatasi sekurang-kurangnya 5 kali susuan dan menyenangkan. Adapun pendapat Saur Abu Ubaid, Daud ibnu Ali al-Zahiri, dan Ibnu Muzakir, sedikitnya 3 kali susuan yang menyenangkan. Kemudian yang ketiga, wanita yang haram dinikah karena hubungan musyaharah atau pertalian kerabat semenda. Ini larangan kawin abadi juga. Keharaman ini disebutkan dalam lanjutan ayat 23 surah An-Nisa. Wa ummahatu nisaikum wa ribaibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihinna fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum wa halailu abnaikumul ladzina min aslabikum. Artinya, dan diharamkan ibu-ibu istrimu, anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu mengawininya dan istri-istri anak kandungmu. Jika diperinci adalah sebagai berikut. 1. Mertua perempuan, nenek perempuan istri, dan seterusnya ke atas, baik garis ibu atau ayah. 2. Anak tiri, dengan syarat kalau telah terjadi hubungan kelamin antara suami dengan ibu anak tersebut. 3. Menantu, yakni istri anak, istri cucu, dan seterusnya ke bawah. 4. Ibu tiri, yakni bekas istri ayah. Untuk ini tidak disyaratkan harus adanya hubungan seksual antara ibu dan ayah. Yang menjadi persoalan dalam hubungan musyaharah ini adalah
Apakah keharaman itu disebabkan karena semata-mata akad atau perkawinan yang sah, atau dapat juga dikarenakan perzinaan? Imam Syafi'i berpendapat bahwa larangan perkawinan karena musyaharah hanya disebabkan karena semata-mata akad saja, tidak bisa karena perzinahan. Dengan alasan tidak layak perzinahan yang dicela itu disamakan dengan hubungan musyaharah. Sebaliknya, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa larangan perkawinan karena musyaharah di samping disebabkan akad yang sah, bisa juga disebabkan karena perzinaan. Perselisihan pendapat ini karena berbeda dalam menafsirkan firman Allah yang berbunyi, "Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i." Artinya, janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayah-ayahmu. Kata manakaha ada yang menafsirkan wanita yang dikawini ayah secara akad yang sah. Itu Imam Syafi'i. Sedangkan Imam Hanafi menafsirkan wanita yang disetubuhi oleh ayah, baik dengan perkawinan atau perzinahan. Istri ayah atau ibu tiri haram dikawini dengan sepakat para ulama atas dasar semata-mata akad walaupun tidak disetubuhi. Kalau sudah terjadi akad nikah, baik sudah disetubuhi atau belum, namanya adalah istri ayah atau zaujatul ab. Ibu istri atau mertua digolongkan di dalamnya nenek dari istri dan ibu dari ayah istri hingga ke atas, karena mereka digolongkan dalam ummahatun nisa'i atau ibu-ibu istri. Anak istri atau anak tiri dengan syarat keharamannya itu karena telah menyetubuhi ibunya. Artinya, kalau seorang pria dan seorang wanita baru terikat dengan hanya semata-mata akad, belum terjadi persetubuhan, artinya maka mengawini anaknya tidak haram atau boleh. Sebagian ulama berpendapat ini berlaku pula secara timbal balik buat ibu istri atau mertua. Artinya, haram pula mengawini mertua kalau sudah menyetubuhi anaknya. Kalau belum terjadi persetubuhan dengan anaknya, maka mengawini ibu istri atau mertua hukumnya tidak haram. Sedangkan yang lainnya atau jumhur berpendapat syarat persetubuhan itu hanya berlaku bagi anak tiri saja, tidak bagi mertua. Mereka berselisih pendapat dalam memahami nas ayat 23 surah An-Nisa. Wa ummahatu nisaikum wa rubaibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihin. Diharamkan kepadamu mengawini ibu-ibu istri kamu dan anak-anak tirimu yang dalam lindunganmu di mana kamu menyetubuhi mereka. Jumhur ulama melihat persyaratan persetubuhan itu hanya berlaku untuk anak tiri saja, tidak untuk ibu tiri atau mertua. Karena sifat itu hanya kembali kepada mausub yang terdekat saja. Sebaliknya, yang lainnya menilai syarat persetubuhan itu berlaku kepada dua mausub yang disifatkan, yaitu anak tiri dan ibu tiri. Demikian larangan kawin abadi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.